aku tuh pengen nangis di situ, pengen Allah derita ini kok nggak habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guys, sekarang aku mau bikin video bareng teman aku. Aku sama dia itu udah ketemu sebelum ke Saudi. Emang sama-sama pengen main ke Saudi kan. Terus kami kenal gitu. Jadi buat kalian yang penasaran siapa dia dan gimana sih cerita kami bisa ketemu, bisa kenal, terus sampai kerja sama-sama di Saudi. Oke, aku bakal undang orangnya. Stay tune terus. Hai, oke guys, sekarang aku udah sama orangnya. Namanya Hesti Prastika. Dari mana, Hesti? Dari Pontianak. Halo Pontianak. Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, di sini kami mau sharing ke kalian soal gimana kami bisa ke Saudi. Pokoknya gimana kami bisa kenal kayak gitu ya. Iya. Kamu siap? Siap. Oke, yang pertama, gimana bisa saling kenal? Kita tuh waktu itu kan kayak ada satu grup kayak gitu, maksudnya batch berapa yang mau berangkat. Nah jadi waktu itu kita tuh saling chat-chatan kayak gitu ya, chat-chatan tanya kamu udah nyampe mana berkasnya udah nyampe mana kayak gitu, persiapannya apa aja, yang kurang apa aja gitu-gitu. Tapi pertamanya juga sih aku kenal Hesti ini dari temen aku juga, Yudi. Kamu tahu kan? Yudi. Udah itu kenal sama Hesti kan, WhatsAppan gitu. Terus kayak, oh kamu lulus ya, kayak gitu. Ya udah, sama-sama nggak punya teman ya. Iya, Sama nggak punya teman mau gitu. tanya siapa gitu ya. Nggak tahu. Kayak aku kan dari Palembang, aku sendiri. Nah, Hesti juga dari Pontianak sendiri. Jadi kami itu janjian ya waktu itu pas mau ketemu ke Jakarta. Iya, janjian saling tunggu gitu. Terus gimana coba Pertama ceritanya? kali itu Di bandara. itu yang delay bukan sih? Iya, belum ya? Yang delay itu. Yang delay pertama kali. Lion. Ya waktu itu kan aku udah janjian tuh jam berapa berangkat. Tapi ternyata dari Ponti Lion delay. Terus aku kabarin dia, "Ligita, Lion delay nih." "Iya, aku juga." Ternyata pas aku berangkat, dia itu delaynya lama banget. Aku udah nyampe Jakarta, dia belum berangkat. Terus ya Hampir berapa jam ya? 4 jam kali 5 jam. Aku pikir kayak, apa jatuh? Kurang ajar ya. So aku chat temen aku, ini kita lama banget, takut pesawatnya jatuh ya, hati-hati kamu kayak gitu. Akhirnya sampai tengah malam jam 12 tetap nungguin ya. Aku tetap nungguin karena nggak berani sendiri gitu, kayak gitu. Padahal aku udah mau ke rumah bukan keluarga tante temanku gitu. Nah waktu itu udah ketemu pertama kali. Iya, pertama sama kali dia. Terus kan sebelumnya cuma chatan gitu, terus ketemu pertama kali, oh ini orangnya kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah terus udah itu ngurus pemberkasan kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi kan waktu itu yang ketemu pertama kali, ingat nggak yang kita diturunin di bis? Iya. Nah, itu tengah malam pakai bis ke Lebak Bulus ya. Iya, ke Lebak Bulus tuh diberhentiin tengah malam di situ. Terus kita tuh kayak, ini di mana nggak tahu. Akhirnya kita pesen Gojek. Terus pokoknya tuh kita tuh takut banget tersesat karena kan kita baru pertama kali ke Jakarta kayak gitu. Dan itu tuh posisinya tengah malam. Terus kita cewek. Iya, terus mana bawa koper ya? Bawa koper kayak gitu. Pokoknya serem banget lah. Tapi akhirnya kita ketemu kosannya ya. Ketemu kosan. Terus kami nginep di sana. Terus pas besoknya ada medical check up ya. Iya, medical check. Iya, kita itu medical check up. Yang pertama itu medical check up tuh banyak drama banget. Dramanya banyak banget ya. Pertama aku aku ceritain. Jadi pas aku tuh emang kalau lagi traveling kayak gitu pasti kayak cemas, terus akhirnya tuh aku mahnya kambuh, akhirnya asam lambung aku tuh meningkat, terus akhirnya aku nggak bisa makan kayak gitu, nggak tidur. Nah besoknya pas di medical check up itu, pas aku di pemeriksaan fisik, ternyata aku tuh didiagnosa aritmia gitu, ada gangguan. Padahal tuh aku tuh ngerasa masa sih aku punya gangguan jantung kayak gitu ya. Akhirnya nggak lolos, aku disuruh ngulang. Dan itu tuh kayak wah sedih banget. Di pending kayak gitu kan. Nggak bisa, terus harus cek sampai lulus gitu. Lulus. Sebelum aku didiagnosa aritmia itu aku ada skoliosis karena tulang aku nggak lurus kayak gitu. Tapi katanya masih bisa. Tapi kalau aritmia nggak bisa, tetap harus diulang sampai benar-benar itu tuh nggak aritmia salah gitu. Itu pengalamannya aku ya. Terus next ya
aku pikir kan cuman dia ya yang punya, maksudnya masalah pas medical check up. Aku mikirnya aman-aman aja lah kayak gitu. Iya. Yang pertama aku aman-aman check up, jadi tapi ternyata pas keluar aku juga punya masalah saat itu. Tiba-tiba ada penyakit apa ya, aku juga kurang jelas. Dia tuh kayak bakteri gitu ya. Dan, Iya, di darah gitu ya? Iya, di darah. Dan itu aku tuh kayak terkejut banget, soalnya aku nggak ada penyakit kayak gitu. Jadi mereka bilang, kamu harus pending, Iya. ngecek lagi besok bareng Hesti. Pas banget, kenapa harus kami berdua Iya, tuh bareng bener kayak banget. gitu kan. Terus kita kayak sedih nangis Nangis di kos. banget, nangis ya, Saling nangis, kita saling bingung, ini, kita kayak bingung kan akhirnya. Terus tuh di samping medical check up, tempat kita medical Iya. check up itu ada kayak mie ayam, jual mie ayam. Terus di belakangnya tuh ada Rumah engkong, kita itu yang punya tuh engkong engkong. gitu. Jadi kita kayak abis makan mie ayam tuh nanya-nanya ya, ada tulisan menerima kosan kayak gitu. ya. Akhirnya udah nggak kos di situ karena sebelah itu kita curhat, nangis, sedih kayak gitu. Kok bisa kita punya masalah? Iya, soalnya yang sama lain kayak kan gitu. pas gitu, yang lainnya tuh udah mereka udah selesai, tinggal mau ke Cirebon untuk pelatihan kalau nggak salah. Iya. Tapi kami di pending, jadi kami terakhir ke Iya, Cirebon. terakhir yang lain udah pada ke Cirebon buat Iya, praktek ya, pelatihan kayak gitu, kayak sebelum gitu. berangkat. Akhirnya udah besoknya kita medical check Cek up apa lagi ya, berdua. Akhirnya kita lolos. Udah Oke. katanya sama-sama lolos. Terus udah ada next. Kita Udah mau medical check udah up selesai ya. medical check up ya. Udah Udah. nih dari tak pertama lolos. Drama pertama. Drama ya. Terus kedua mau ke stasiun. Ya. Stasiun. Bingung kan kita pakai angkot ya? Pakai angkot, soalnya Karim nggak ada. Karim maaf. Bukan Karim, apa? Grab atau Grab. Ya, Soalnya hujan gitu, hujan Ih, nggak ada. banyak banget dramanya Iya, Hesti. Ya. hujan. Terus kan kita bawa koper, mana koper aku kan rusak Iya, ya. aku juga koper. Terus udah nih, akhirnya kita pakai angkot. Iya, soalnya nggak ada di Grab, Gokar. Itu tuh mereka nolak semua karena hujan Iya, waktu karena itu. hujan. Tapi kami ngejar mau naik kereta. Iya. Karena mau pelatihan besok kan. Jadi naik angkot. Naik Berhentiin angkot itu ya, angkot kan? Iya, angkot. Terus narik-narik koper berdua. Tahu sendiri kalau diangkutin jarang banget orang bawa Iya, koper. iya, Terus akhirnya udah Sampai di stasiun gimana? nyampe stasiun itu ada tangga-tangga, koper aku berat banget, aku angkat, udah nyampe atas, maaf mbak salah jalur, Beda jalur. suruh turun lagi, naik lagi. Oh itu tuh berat banget dan aku tuh pengen nangis di situ, pengen Allah dari ini kok nggak habis aku pengen pulang, pengen menyerah gitu. So bang Nigita aku ini loh Pokoknya capek itu banget. Terus ya Allah. aku dibantu angkatin, ada bapak-bapak karena aku Kasihan udah ya, kelelahan gitu. badan kita kecil, iya, cewek koper kayak gede gitu. banget. Udah akhirnya udah terus kita nyampe Ke stasiun lah ya. Misalnya naik kereta kita ke Cirebon berapa jam? 4 kita jam belum, ya? kita ke ini stasiun Gambir dulu. Oh iya, Kita iya, kan nggak transit langsung, kayak iya, gitu ya. transit. Pokoknya itu udah derita kedua, nyampe Cirebon lagi Dan di Cirebon malam-malam kita sampai guys. tengah malam ya. Gimana naik Gojek lagi ya? Serem Sendiri-sendiri banget, kan? iya kayak ya Tengah Allah. jam 1 kali ya. Iya, jam 1 kayak gitu. Sampai di Cirebon. Terus sampailah kami di apa ya, kosan ya, kosan di Cirebon. Kosannya. Itu pun susah nyarinya ya. Iya susah dijemput kita sama Dijemput sama teman-teman. teman. Terus tuh karena Udah. kita terakhir nyampe, jadi kita dapet kamar yang agak Udah buruk. sisaan lah, sisa ya kayak Sisa gitu banget biasa dibilang. kamarnya gitu. Nah, Ada apa di kamar itu? ada kucing. Ada tai kucing di kasurnya gitu. Pokoknya enggak banget gitu ya, tapi mau gimana kita terakhir kayak Terakhir gitu. yang lain Pokoknya, udah diambil. pokoknya tuh bener-bener ngerasa apa ya? Itu perjuangan hidup Perjuangan banget untuk mau ke kayak kerja gitu di ya. Saudi kayak gitu Iya. ya pengalamannya. Ya, terus kita training di Cirebon. Ya, udah pelatihan training, kayak gitu pelatihan. sekitar 2 minggu ya. Iya, 2 Ya, 2 minggu. minggu. Terus disuruh balik lagi tuh ke Sebenarnya masih nunggu lagi masih ada nunggu waktu. lagi ya. Terus kita pikir tuh kita berangkat itu tuh langsung bakal berangkat ke Saudi, ternyata enggak ya. Enggak. Udah pamitan, aku diantar keluarga rame-rame ke bandara, udah kayak pamitan terakhir, udah dadah. Aku juga udah ini yasinan. Ya ujung-ujung Udah yasinan di rumah. Balik lagi. Dikasih duit sama orang. ujung-ujung aku balik lagi, katanya kok balik lagi, baru udah diantar Iya, gitu. udah balik lagi. Udah akhirnya kita balik lagi tuh seminggu apa 2 minggu ya sekitaran gitu. Akhirnya ada kabar kalau November tanggal 17 apa 18 ya, kita bakal kayak gitu, berangkat. kita bakal berangkat. Jadi kita berangkat waktu itu sekitar 3 hari apa 4 hari sebelum Iya, hari terus keberangkatannya. terus ada kayak PAP di BNP Iya. 2 TKI. Pembekalan, pembekalan. akhir pemberangkatan Pemberangkatan. PAP gitu. Jadi Iya. kayak nanti kita bakal
kayak dikasih pelatihan tentang gimana sih di luar negeri, Iya, kalau ada masalah kalau harus ada kemana, masalah kemana. kayak gitu. KBRI, Terus kayak pastikan gaji yang kita dapat itu sesuai dengan, di kontrak kerja. Iya, gitu. pokoknya mereka ngasih kayak pembekalan lah untuk kita gitu ya, apalagi kita yang pemula baru kerja Iya, di luar negeri. Iya, kayak gitu. benar sekali. Terus Nah, udah pelatihan itu kita berangkat dari Jakarta tanggal 17 November malam ya. Kayak mau tanggal 18 November lah, tengah malam jam 12 malaman. Terus transit ke Dubai. iya, Ya kan? transit ke Dubai. Habis itu Terus langsung ke Riyadh. ke Riyadh. Di Nyampenya Riyadhnya malam ya, malam. 18 malam. Ya, 18 malam nyampe di Riyadh, dijemput tuh sama pihak perusahaan kayak gitu kan. Terus kami dianterin di hotel kayak gitu Iya, kan, hotel. penginapan. Nah, di sana tuh udah misah aku sama Hesti. Karena apa? Karena aku telat, kalau nggak salah aku ikut dia kan aku Iya, ya kan telat ya aku. Karena aku taksi nggak nggak cukup ya, kursinya. taksinya nggak cukup, mobilnya nggak cukup, jadi kayak beberapa orang nih. Jadi aku tuh telat, aku ikut sama orang lain kayak berempat kalau nggak salah. Nah, Iya. Hesti udah duluan, jadi pas sampai hotel tuh udah kamarnya udah dibagi, padahal kita udah janjian ya. Oh, bareng kayak gitu ya, kita bareng kayak Ternyata gitu. kita pisah gitu. Saya terpisah. Terus udah di hotel itu di Riyadh itu sekitar 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. 1 bulan. Terus pisah juga pas pembagian tempat kerja. Nah, aku ditaruh di Mekah. ya. Sini kita ditaruh Aku ditaruh di Abaha. Abaha. Iya. Ya, Tapi waktu itu Nikita duluan yang berangkat. iya, aku berangkat ke Iya, terus Abaha Akhirnya kita pisah ya. Kita Aku 2 pisah. tahun, aku 2 tahun di Mekah. dan aku 2 tahun di Abaha. Itu jarang banget dong ketemu, paling Iya, lebaran. Setahun lebaran, sekali iya. ya kita ketemu ya. Itu terus aku November 2019 kemarin tuh aku transfer ke tempat kerjaku yang baru, sama-sama perusahaannya tapi beda cabang kayak gitu, karena dia baru buka kliniknya, jadi aku transfer ke sana. Dan itu deket Jeddah, dan ternyata Hesti juga transfer Iya, ke aku juga Jeddah dari dari pas banget November juga tuh November aku ditransfer juga. November. Pokoknya nasib kita Iya, kurang lebih kayak ya mirip kayak lah ya. apa ya, rencana Allah tuh emang ya udah Yang udah kita tadi buat kita direncanakan. berdua kayak gitu loh. Dari awal ketemu, dari nggak kenal, Iya, terus- sama-sama kerja di Saudi. Iya, kayak ketemu gitu terus ya. pisah, terus sama-sama ditransfer, terus ketemu lagi di sini ya akhirnya ampun. sering ketemu, sering Iya, jalan. akhirnya kita bisa nge-YouTube bareng. Itu bareng kayak gitu. Terus apa ya, susah duka, suka Iya. dukanya juga banyak banget sebelum berangkat Banyak ke banget, Saudi. Apa bener. aja Hesti? Yang pertama, kita tuh kan waktu itu pas kita lagi nunggu keberangkatan itu nggak kerja ya. Kamu kerja nggak? Nggak kerja, aku juga nggak kerja, kayak kerja sambilan aja. Jadi kita kayak nggak punya Nggak ada uang pemasukan. ya, pemasukan nggak ada. Paling kalau misalnya kayak gitu kita kayak pinjem duit gitu, karena kan minjem ke sana nggak enak sini. minta sama orang tua gitu loh. Jadi kita minjem duit sana sini, sampai minjem teman sama yang kerja di Saudi. Iya. Aku minjem kayak gitu buat jajan kayak gitulah, buat ongkos biaya berangkat dari Pontianak ke Jakarta bolak-balik. Iya, pesawat itu Iya. berapa ya? Belum kehidupan di Jakarta lagi, dan posisinya aku nggak kerja waktu itu. Jadi yang pertama kita kendala uang. Oh iya, itu Terus benar banget. ya itu yang kedua kendala ini jarak kan, karena Jarak dia dari jauh. Palembang ke beda Jakarta, pulau ya kita ya. bolak-balik. Iya, Dia beda bolak-balik. pulau, aku beda pulau. Iya, kayak gitu. terus kita juga baru pertama kali, jadi terus bahasa Bahasa Inggris kita kan kayak masih bener-bener yang standar gitu ya, ya Allah, basic masih, banget gitu, kayak B minus gitu lah ya. Jadi masih kurang banget lagi, Iya. nggak punya pengalaman kan. Next, senengnya. Tadi Iya. kan dukanya ya. Coba kamu jelasin Sekarang senengnya apa. Ya, kalau senengnya di sekarang alhamdulillah apa ya, kayak terbayarkan gitu. Yang susah-susah dulu, minjem uang, jadi semenjak kerja jadi gaji itu balikin, maksudnya Iya. apa, minjem sama orang kayak gitu. Terus Iya. bisa nabung, bisa beli sesuatu yang kita pengen, bisa Iya. bantuin keluarga, bantuin adik, bantuin orang tua, pokoknya hasil dari kerja kita sendiri kayak gitu tuh bener lebih banget. nikmat banget ya. Nikmat banget ya. Terus kalau aku selain ya masalah gaji kayak gitu Ya, ya, gaji. terus yang kedua itu kayak temen gitu, kita punya teman internasional kayak itu nggak Iya, nyangka banget iya, kan, iya. bisa punya teman dari kayak Filipina, India, Tunisia, Mesir kayak gitu. Jadi Egyptian, kayak Saudi. teman kita tuh
mendunia, bukan cuma Iya. dari Indonesia kayak Iya, gitu. benar, Jadi benar seneng banget. banget ya. Pengalamannya banyak, kita Banyak bisa banget. belajar bahasa Inggris. Iya, kayak terus gitu. makanan-makanan dari luar negeri manapun kita, enggak manapun sih ya, beberapa tuh kita tahu gitu apa aja, terus mereka tuh seperti apa. Dan ada lagi poin plusnya banget Hesti, iya, umroh. oh iya, Ya. itu bener-bener ya. Iya. Apa Itu ya, kan kayak impian iya, setiap impian setiap umat muslim kayak gitu, lah ya. tapi kita dengan mudah banget ya gitu ya, Iya. mau hari ini mau umroh yuk, ya Ayo udah janjian kayak kayak gitu. gitu. Tapi kan semuanya juga atas izin Allah Alhamdulillah kayak banget gitu ya. ya. Iya. Ya, terus Oke, sekarang tips lah, kita kasih tips Iya. buat teman-teman yang di sana yang memang yang pengen kerja di Saudi ya. Gimana, coba dari Hesti dulu. Kalau aku yang pertama pastinya niat ya, karena kalau misalnya udah disiapin terus niatnya cuma setengah-setengah, pasti nanti kalian tuh bakal mundur, karena cobaannya itu bukan cuman cobaan fisik, cobaan mental Iya, kayak gitu, benar-benar banyak yang banget. apa ya namanya juga, kita memperjuangkan sesuatu yang tinggi, Besar, ya. maka apa namanya, Usahanya ya juga usahanya juga semakin besar kayak gitu. Oke, ini kita lanjut apa Oke, lagi? ya selain itu ya niat benar, terus juga kita nggak boleh pesimis, karena kan emang ya benar banyak banyak rintangan ya, banyak ujian, kita harus tetap optimis, harus tetap berdoa juga kayak gitu. Iya. Kita yakin sama diri kita juga kan, Iya. kalau kita tuh bisa kayak Iya, gitu benar. kan. Jangan banyak kayak gini udah nyerah kayak Iya. gitu, terus susah ya. Ya wajar sih ya, kadang aku juga sebelumnya kayak gitu, kayak ya udahlah Kayaknya nggak lama berangkat banget deh, ini kayak nggak gitu berangkat ya. kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya Alhamdulillah. kita bisa berangkat kayak gitu. Terus next itu yang dipersiapkan yang pastinya skill ya, Iya, benar knowledge kayak banget. gitu. Jadi ya Knowledge. harus kayak gitu, harus disiapkan. Siap. Terus dukungan orang tua Nah, ya, iya, keluarga keluarga dukungan keluarga itu penting banget. Pertama banget pokoknya. Mm-mm. Ya, soalnya orang tua kan, kalau kita orang tua ngedukung, ngerido, Restu jadi orang tua, iya restu jalan Allah kita tuh tuh karena restu orang tua. iya benar. Jadi lancar jalan Iya, kita kayak iya gitu. benar banget. Jadi buat teman-teman yang pengen kesini, please banget, sebelum kalian kesini juga kalian tuh harus cari info sebanyak-banyaknya tentang negara yang pengen kalian tuju itu, kayak gitu, misal budaya, terus orang-orangnya seperti apa ya, makan, pokoknya kalian tuh iklim semuanya harus dicari tahu dulu. Iya. Dan pastikan itu cocok untuk kalian, jangan sampai kalian udah kesini lalu menyesal dan ingin pulang, kalian nggak bisa ya. Iya, Nggak iya bisa. lah, nggak bisa. Terus di sini kan ya sebenarnya ujiannya tuh pas sebelum berangkat dan setelah berangkat juga ada ujiannya Hesti. Iya, sama sih. Baru-baru di sini gimana coba? Iya, ya kayak penyesuaian ya. Kita nggak tahu bahasa Inggris. Nggak tahu bahasa Inggris, bukan nggak tahu bahasa Inggris. Nggak tahu sih, Maksudnya nggak kita lancar. nggak lancar, belum pede buat ngomong, karena kan kebanyakan orang Indonesia ini kan nggak pakai bahasa Inggris iya, ya. bahasa Inggris tuh nggak terlalu, bukan bahasa kedua kayak gitu ya. Jadi masih nggak asing terbiasa ya gitu kayak ya. gitu. Iya. Kita ngomongnya nggak terbiasa. Nggak terbiasa kayak karena mungkin pasif, kebanyakan yang pasif kayak gitu. Hmm. Terus kayak kaget sama pasien-pasiennya kayak gitu, karena mereka ngomongnya kan kayak kasar kayak gitu, terus bener-bener apa sih mereka ngomong, bener-bener nggak ngerti kayak gitu ya. Iya, benar. Nah terus apalagi ya nih kita, cuaca panas Cuacanya banget. beda banget sama di Indonesia. Iya. Ya pokoknya banyak. Oke guys, itulah tadi sharing dari kita, Ya. suka duka kita dari sebelum berangkat sampai kita di Saudi. di Saudi Arabia ya. Buat teman-teman yang masih pengen tahu gimana cerita kami atau pengen nanya-nanya, bisa aja Langsung komen di bawah. komen di bawah pertanyaan-pertanyaan atau ide ya, Iya, biar kami bisa masukan bikin juga dari kalian ya. video selanjutnya kayak gitu. Dan buat kalian jangan lupa kunjungi juga YouTube channel YouTube-nya aku, Hesti Hesti Prastika. Prastika. Nanti ditulis, aku masukin linknya di description box. Ya. Terus jangan lupa like and comment video ini, terus share kalau kalian suka videonya. Terus apa lagi? Dan jangan lupa di subscribe pastinya Oh iya, ya, pastinya. biar channel ini semakin berkembang Amin. dan channel ini bermanfaat buat kalian semuanya dan menghibur kalian semuanya ya. Amin ya. Oke, sampai di sini video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Makasih buat kalian yang selalu support YouTube aku. See you in the next video. Bye. Masalama. Jazakallah khair.